Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 731. Menghadapi pertanyaan Xiaobai, Lin Yurou sepertinya tidak mendengarnya. Dia dalam keadaan bingung sekarang. Itu tidak benar, itu tidak benar. Lin Yurou bergumam pada dirinya sendiri, matanya tiba-tiba menjadi merah. Air mata meluncur di pipinya. Dia tidak percaya itu benar. Itulah pria yang paling dia cintai, dan itulah pria yang telah berjanji untuk mencintainya hanya dalam hidup ini. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang kasihan padanya? Tetapi, segala sesuatu yang terjadi di depan matanya, video itu, tertancap di hatinya seperti pisau, membuatnya merasa tidak bahagia. Tuan Lin, Tuan Lin. Xiaobai melihat bahwa Lin Yurou tidak memperhatikannya, dan tahu apa yang terjadi, tiba-tiba menjadi cemas, dan terus memanggil Lin Yurou. Akhirnya, Lin Yurou kembali sadar. Dia menyeka air matanya dan nyaris tidak tersenyum. Xiaobai, aku lelah, aku akan istirahat dulu, mari kita bicarakan besok, dan tutup telepon. Tidak, Presiden Lin, apa yang terjadi? Lin Yurou mengabaikan pertanyaan Xiaobai dan menutup panggilan video. Ketika dia menutup panggilan video, Lin Yurou melemparkan dirinya langsung ke tempat tidur, menutupi dirinya dengan selimut dan terisak dalam diam. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Dia benar-benar tidak percaya bahwa suaminya, yang sangat mencintainya, akan melakukan hal seperti itu dengan wanita lain di belakangnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya sama sekali. Pada saat ini, dia dalam keadaan kebingungan, dan dia merasa bahwa seluruh dunia telah meninggalkannya. Pada saat ini, di dalam mobil, Li Dong keluar dari rumah Cui Fang, turun ke bawah, dan masuk ke mobil. Dia tidak menyalakan mobil untuk pertama kalinya, tetapi mengeluarkan ponsel dari sakunya. Rekaman suara ditampilkan di layar, dan dalam keadaan merekam. Li Dong mengklik untuk menghentikan rekaman suara, dan kemudian menekan mulai lagi, jadi sepotong audio mulai diputar di telepon. Audio ini secara mengejutkan merupakan dialog antara Li Dong dan Cui Fang barusan. Termasuk inisiatif Cui Fang untuk merayu Li Dong, dan kemudian peringatan terakhir Li Dong untuk pergi, itu sangat lengkap. Sebelum Li Dong mengikuti Cui Fang, ketika Cui Fang akan minum, dia menekan tombol rekam telepon. Karena insting memberitahunya bahwa wanita itu tidak benar, alasan mengapa dia melakukan ini hanyalah perilaku bawah sadar. Jika pihak lain memiliki konspirasi, dia dapat meninggalkan bukti dengan cara ini. Faktanya, itu membuktikan bahwa intuisi Li Dong benar, dan wanita itu benar-benar tidak memiliki niat baik. Sebenarnya ingin merayu diriku sendiri. Tampaknya setelah kembali, Anda harus berbicara dengan Lin Yurou dan menjauhkannya dari wanita itu. Li Dong menyimpan rekaman itu, lalu menyalakan mobil dan bergegas ke rumah sakit. Sekitar setengah jam kemudian, Li Dong kembali ke rumah sakit. Setelah menghentikan mobil, Li Dong datang ke bangsal tempat tinggal Lin Yurou, membuka pintu dan masuk. Namun, begitu dia masuk, Li Dong segera menyadari ada yang tidak beres. Jika dia kembali di waktu normal, Lin Yurou akan memanggil suaminya dengan genit, tapi tidak kali ini. Tidak hanya itu, Li Dong juga mendengar suara isak tangis. Seseorang sedang menangis. Dengarkan suaranya, itu suara Lin Yurou. Wajah Li Dong berubah. Bab 732. Dia dengan cepat bergegas ke bangsal, dan melihat Lin Yurou menutupi selimut di tempat tidur, menangis. Istri, ada apa denganmu? Li Dong bergegas mendekat, menepuk pelan selimut, dan bertanya dengan cepat. Mendengar suara Li Dong, Lin Yurou di bawah selimut sedikit menegang, dan kemudian suara tangisnya menjadi lebih keras. Ini seperti disakiti tanpa henti. Li Dong sangat cemas.
Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia baru saja keluar. Apa yang terjadi? Pertama-tama, dia mengesampingkan bahwa seseorang menyakiti Lin Yurou. Karena keamanan di sini sangat terjaga. Belum lagi orang-orang yang dikirim oleh para pemimpin ibu kota provinsi untuk melindungi, tetapi pelatih binatang Li Dong mengatur untuk melindungi keselamatan Lin Yurou, bahkan Tuan Besar, akan sulit untuk menyakiti Lin Yurou. Oleh karena itu, tangisan Lin Yurou pasti karena alasan lain. Istri, ada apa denganmu? Jangan menangis, apa yang terjadi, katakan padaku. Li Dong buru-buru berkata, apakah seseorang menggertakmu? Katakan padaku, aku akan membantumu. Setelah mendengar ini, Lin Yurou akhirnya mengangkat selimut. Dia menatap Li Dong dengan air mata, menangis dan bertanya, suamiku, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Emosinya saat ini sudah dalam keadaan runtuh. Melihat video telepon itu membuatnya memikirkannya selama lebih dari setengah jam. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak cukup baik, atau dia tidak cukup cantik dan cukup peduli. Atau karena dia sibuk dengan pekerjaan selama periode waktu ini dan mengabaikan perasaan Li Dong. Kalau tidak, mengapa Li Dong melakukan sesuatu yang kasihan padanya? Mendengar kata-kata Lin Yurou, Li Dong sedikit bingung. Dia memandang Lin Yurou dan berkata dengan sungguh-sungguh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Aku berkata, kamu adalah wanita favoritku di dunia ini, dan kamu adalah satu-satunya wanita dalam hidupku. Tapi, Lin Yurou menangis dan menunjuk ke telepon di tanah. Mengapa kamu melakukan hal semacam ini? Jika kamu mau, aku juga bisa melakukannya. Mengapa kamu mencarinya? Lin Yurou sangat ketakutan sekarang. Dia takut Li Dong tidak mencintainya lagi, dan Li Dong akan meninggalkannya dan menceraikannya. Beginilah yang ditampilkan dalam drama TV. Begitu seorang pria keluar untuk mencuri amis, pernikahan kedua pihak akan berakhir. Li Dong benar-benar bingung. Dia berjalan mendekat, mengangkat telepon, dan segera melihat videonya. Setelah membacanya, Li Dong akhirnya mengerti mengapa Lin Yurou menangis begitu sedih dan mengapa dia mengatakan hal seperti itu padanya. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan cahaya berbahaya bersinar di dalamnya. Berapa lama dia kembali ke sini dari Cui Fang? Sekitar setengah jam. Dalam setengah jam ini, pihak lain mengambil video, mengeditnya, dan mengirimkannya ke Lin Yurou. Ini jelas dimaksudkan untuk menghancurkan hubungan antara dia dan Lin Yurou. Satu pertanyaan lagi, siapa yang membuat video ini? Li Dong memikirkannya sejenak, dan segera mengunci Cui Fang. Anda tahu, Li Dong adalah master yang hebat, dan dia sangat peka terhadap persepsi berbagai bahaya. Jika seseorang bersembunyi di tempat gelap untuk mengambil gambar diam-diam, dia akan segera menyadarinya, tetapi dia tidak merasakan bahaya pada saat itu, jadi Cui Fang mengatur kamera untuk mengambilnya terlebih dahulu. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tulisan tangan wanita itu. Tidak mungkin untuk merayu dirinya sendiri, dan dia menggunakan cara seperti itu untuk menghancurkan hubungan antara dia dan Lin Yurou. Ini menutup mata terhadap peringatan sebelum dia pergi. Di mata Li Dong, kesempatan membunuh melintas. Meskipun dia sangat marah dengan keberanian wanita itu, yang terpenting sekarang adalah menenangkan emosi Lin Yurou terlebih dahulu. Bab 733. Li Dong berjalan mendekat, menopang bahu Lin Yurou dengan kedua tangannya. Istri, lihat mataku. Lin Yurou mengangkat kepalanya, dan aku merasa kasihan melihat perblosom dengan hujan. Apakah kamu tidak percaya padaku? Li Dong berkata dengan suara yang dalam, terkadang apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Tetapi, Lin Yurou menunjuk ke telepon, aku melihat semuanya. Li Dong berkata tanpa daya, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Video itu diedit. Seseorang dengan sengaja menggunakan metode ini untuk menghancurkan perasaan di antara kita. Dengan itu, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Saya menemukan file audio dan mengklik tombol putar.
Di sini, mari kita bicarakan setelah mendengarkan ini. Saat dia mengklik file audio, segera ada percakapan di telepon. Li Donglah yang merekam percakapan antara dia dan Cui Fang. Lin Yurou segera berkonsentrasi, dia tahu bahwa Li Dong tidak akan membiarkan dia mendengarkan ini tanpa alasan. Ketika dia mendengar percakapan ini, yang ternyata antara Li Dong dan Cui Fang, untuk beberapa alasan, suasana hatinya sedikit pulih. Terutama ketika dia mendengar bahwa Cui Fang berinisiatif untuk merayu Li Dong, tetapi Li Dong jelas menolak. Lin Yurou akhirnya mengerti. Video di ponsel itu semuanya nyata, tetapi semuanya diedit. Teman baiknya Wang Fang berinisiatif merayu Li Dong, tetapi Li Dong menolak. Video yang difoto secara diam-diam oleh pihak lain juga telah diedit dan dapat dikirim kepadanya untuk dilihat. Apa tujuannya? Meskipun Lin Yurou sederhana, dia tidak bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan membawa grup Lin ke tempatnya sekarang. Lin Yurou segera mengerti bahwa pihak lain yang sengaja membiarkan dia melihat video ini, dan kemudian memintanya untuk membenci Li Dong, menyebabkan hubungan antara dia dan Li Dong putus, dan bahkan menyebabkan perceraian mereka. Apa artinya kejam? Tapi hatinya benar-benar santai. Karena itu semua palsu. Li Dong tidak tergelincir, juga tidak mencintainya. Hal yang paling dia khawatirkan belum terjadi. Semua ini disebabkan oleh Wang Fang. Suami, ini. Lin Yurou berhenti menangis, dia menatap Li Dong dengan ekspresi bingung. Tapi, mengapa Sister Wang Fang melakukan ini? Kami adalah teman baik. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Dia bukan orang baik. Li Dong berbisik, dia mengambil inisiatif untuk mendekatimu untuk menghancurkan hubungan di antara kita. Untuk orang seperti ini, kamu harus menjauh darimu di masa depan dan jangan menyentuh orang asing dengan mudah. Jika tidak, kamu hanya akan terluka di masa depan. Tetapi, tidak ada, tapi. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak mengambil inisiatif untuk merekam percakapan dengannya kali ini, apa yang akan terjadi? Penjelasan saya akan pucat dan lemah. Saya tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dalam hal ini, hubungan di antara kita akan retak. Apakah kamu ingin melihat sesuatu seperti itu terjadi? Mendengar ini, Lin Yurou merasa ketakutan di hatinya. Ya, kali ini, untungnya, Li Dong merekam dialog terlebih dahulu, tetapi bagaimana jika tidak direkam? Lin Yurou bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika Li Dong menjelaskan, dia masih akan meninggalkan jerawat di hatinya. Dalam hal ini, hubungan antara dia dan Li Dong akan benar-benar retak. Bab 734. Seiring waktu, hubungan itu rusak, dan perceraian sangat mungkin terjadi. Pada saat itu, dia akan benar-benar kehilangan Li Dong. Meskipun dia menganggap saudara perempuan Wang Fang sebagai teman, dibandingkan dengan Li Dong, teman manapun tidak berarti. Dan setelah kejadian ini, dia juga mengetahui bahwa wanita yang mengaku sebagai Wang Fang tidak memiliki niat baik untuk mendekatinya. Oke, begitu, aku akan berhati-hati dalam berteman di masa depan. Lin Yurou mengangguk berulang kali. Jangan mengambil inisiatif untuk menanyainya tentang masalah ini, saya pikir ada yang salah dengan wanita itu. Li Dong berkata perlahan, setelah itu, aku akan membiarkan seseorang menyelidikinya. Lalu, aku akan tahu apa tujuan sebenarnya dia untuk dekat denganmu. Secara naluriah memberitahu Li Dong bahwa karena pihak lain melakukannya dan memilih untuk merayunya untuk menghancurkan hubungan antara dia dan Lin Yurou, pasti ada alasannya. Bagaimanapun, tidak akan ada cinta tanpa alasan atau kebencian tanpa alasan di dunia. Tentu saja, Li Dong tidak akan membiarkan pria pemberani seperti ini melepaskannya begitu saja. Bagus. Lin Yurou mengangguk. Meskipun dia tidak bersalah, dia juga orang yang penuh cinta dan kebencian. Dengan melakukan ini, Cui Fang telah menyentuh intinya, dan dia tidak akan membela orang yang mencoba menghancurkan hubungan antara suami dan istri mereka.
Dan Lin Yuro juga ingin tahu apakah Cui Fang melakukan ini karena dia murni keinginan pribadinya, atau dia terlibat dalam konspirasi lain. Setelah menghibur Lin Yuro, Li Dong mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Mu Bai, kepala keluargamu, dan memintanya untuk menyelidiki Cui Fang. Dengan kesabaran keluargamu, tidak sulit untuk menyelidiki seseorang di Provinsi Tianxing. Mu Bai langsung setuju, dan berkata bahwa dia akan membalas Li Dong pagi-pagi sekali. Yah, sudah larut, waktunya istirahat. Li Dong tersenyum dan berkata, masalah ini berakhir di sini, jangan terlalu memikirkannya, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan saya akan tahu jawabannya besok. Lin Yuro mengangguk. Dia berbaring di tempat tidur dengan patuh dan menatap Li Dong dengan penuh semangat. Apa yang salah? Li Dong memperhatikan matanya dan bertanya. Suamiku, aku ingin kau memelukku untuk tidur. Lin Yuro bertindak genit. Setelah mengetahui bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman, meskipun dia merasa lega di dalam hatinya, Lin Yuro masih sedikit takut. Kejadian ini sangat mempengaruhi dirinya. Bagus. Li Dong mengangguk, berjalan untuk mematikan lampu, lalu berbaring di tempat tidur, memeluk Lin Yuro, dan keduanya tertidur. Tidak ada kata untuk satu malam. Dini hari berikutnya, ponsel Li Dong bergetar. Dalam beberapa hari terakhir, ponselnya telah disesuaikan dengan mode getar, hanya tidak ingin Lin Yuro beristirahat ketika seseorang melakukan panggilan. Membuka matanya, dia menemukan bahwa Lin Yuro masih tertidur, dan Li Dong dengan ringan bangkit dari tempat tidur. Saya mengangkat telepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Mu Bai. Dia pergi keluar dan mengangkat telepon. Bagaimana, Tuan Li? Saya sudah memeriksa semuanya. Suara Mu Bai terdengar di telepon, sedikit serius. Wanita yang Anda sebutkan tadi malam, saya menggunakan kontak untuk menyelidiki dan menemukan bahwa dia bukan orang lokal, tetapi dari utara. Katakan poin kuncinya. Li Dong mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu ini, karena wanita itu mengatakan bahwa dia berasal dari utara. Wanita itu bernama Cui Fang, wanita kedua dari keluarga Cui Utara. Mu Bai dengan cepat berkata, keluarga Cui. Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak memikirkannya ke arah keluarga Cui. Karena berkali-kali, keluarga Cui menentangnya dengan mengirim pria bernama Cui Zhe dari keluarga Cui untuk bermain trik secara rahasia. Li Dong tidak menyangka bahwa kali ini keluarga Cui akan mengirim seorang wanita. Bab 735. Ya, itu benar. Mu Bai melanjutkan, selanjutnya, saya juga menemukan bahwa suami Cui Fang berasal dari keluarga Raja Donghai saat itu, bernama Wang Wu, sepertinya karena kamu dia mati. Pada akhirnya, suara Mu Bai menjadi semakin kecil. Ketika Li Dong mendengar ini, dia akhirnya mengerti segalanya. Dia masih memiliki kesan tentang Raja Laut Cina Timur, dan dia juga memiliki kesan Wang Wu dari Wang. Tampaknya nasib terakhir adalah dikubur sebagai pupuk bunga. Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting Li Dong akhirnya tahu kenapa wanita itu melakukan itu tadi malam. Suami Cui Fang meninggal karena dirinya sendiri, dan dia dan keluarga Cui adalah musuh hidup dan mati, jadi Cui Fang datang ke sini sendirian, menggunakan nama samaran Wang Fang untuk mendekati Lin Yuro dan dirinya sendiri, dan dia mengambil inisiatif untuk merayunya tadi malam. Tidak ada keraguan bahwa itu datang untuk membalas dendam. Kemudian, Qian Lang dari keluarga Qian pasti ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Dong bertanya. Ya, ada. Mu Bai berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga menemukan bahwa pemboman sebelumnya di Dongkuan Villa terkait dengan Cui Fang ini, dan pembunuh dengan nama Sandy Viper disewa olehnya. Cui Fang membayar untuk menyewa Viper si pembunuh, tetapi dia tidak melakukannya secara diam-diam. Tidak sulit untuk mengetahui kemampuan keluarga Yimu. Baik sekali. Mata Li Dong menyipit. Pada saat ini, dua hal yang paling ingin dia ketahui telah diselesaikan.
Hal pertama adalah penghasut di balik pembunuh bayaran di Dongguan Villa. Karena pembunuh Viper, Sister King diracuni, menyebabkan kepalanya yang besar terbakar parah dan hampir mati, dan beberapa orang yang tidak bersalah dibakar sampai mati. Li Dong sangat ingin menemukan utusan di balik layar, membantu kepala besar, membantu saudari King, dan membalaskan dendam orang-orang yang tidak bersalah. Hal kedua adalah wajar bahwa Cui Fang merayunya tadi malam dan mengambil video ke Lin Yurou, mencoba untuk menghancurkan hubungan antara dia dan Lin Yurou. Itu sebabnya dia meminta Mu Bai untuk menyelidiki Cui Fang. Tanpa diduga, kedua hal ini menjadi jelas sekaligus, dan semuanya dilakukan oleh Cui Fang. Kamu segera mengirim seseorang untuk menangkapnya untukku. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Setelah menangkapnya, beri dia pelajaran terlebih dahulu, dan kemudian kunci dia. Lalu aku secara pribadi akan pergi dan menginterogasinya. Ya, Tuan Li. Mu Bai di sisi yang berlawanan harus hormat. Setelah menutup telepon, Li Dong mendorong pintu dan masuk, hanya untuk melihat Lin Yurou bangun. Gadis itu menggosok matanya yang sedih dan bergumam, "Suamiku, siapa yang meneleponmu sepagi ini?" Setelah Li Dong tidur dengannya semalaman, Lin Yurou hampir melupakan apa yang terjadi tadi malam. Menurutnya, selama Li Dong tidak akan meninggalkannya dan mencintainya, itu sudah cukup. Dia masih gadis kecil yang dimanjakan oleh suaminya. Itu dari Mu Bai, pemilik keluargamu. Li Dong berkata, aku memintanya untuk menyelidiki Wang Fang tadi malam, dan sekarang ada hasilnya. Mendengar ini, Lin Yurou tiba-tiba menjadi sadar. Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Apa yang kamu katakan? Sister Wang Fang, apa yang diungkapkan oleh penyelidikan? Lin Yurou merasa bahwa jika dia tidak mengetahui alasan mengapa Sister Wang Fang merayu Li Dong, dia tetap tidak bisa melepaskan kekhawatiran ini. Wanita itu, nama aslinya bukan Wang Fang. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, nama aslinya adalah Cui Fang, dia adalah wanita muda kedua dari keluarga Cui Utara. Mengenai masalah ini, Li Dong masih mempertimbangkan apakah akan memberitahu Lin Yurou atau tidak. Bab 736. Bagaimanapun, Lin Yurou adalah orang yang sangat emosional, jika dia tahu wajah asli Cui Fang, dia pasti akan sedih. Tapi setelah memikirkannya, Li Dong merasa perlu untuk memberitahunya. Meskipun dia tidak ingin Lin Yurou terluka oleh insiden ini, ada beberapa hal yang harus dihadapi Lin Yurou sendiri. Dia juga harus memahami kebenaran dari hati yang jahat. Keluarga Cui Utara. Lin Yurou tercengang. Tentu saja Lin Yurou mengenal keluarga ini. Banyak masalah yang dihadapi grup Lin semuanya disebabkan oleh keluarga di belakang layar ini. Untuk keluarga ini, Lin Yurou juga menggertakkan giginya dan membencinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita malang yang bertemu dengannya, wanita yang mengaku sebagai Wang Fang, berasal dari keluarga Cui Utara. Yah, itu keluarga Cui Utara. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, suaminya berasal dari 3 keluarga sebelumnya di Laut Cina Timur, dan namanya adalah Wang Wu. Mendengar ini, Lin Yurou terdiam. Tentu saja, dia juga ingat raja-raja Laut Cina Timur bahwa raja-raja sekarang telah dihancurkan, yaitu, suami Cui Fang meninggal karena Li Dong. Tidak heran dia melakukan hal seperti itu tadi malam, ternyata untuk balas dendam. Meskipun Lin Yurou mengerti segalanya, suasana hatinya pahit. Karena dia benar-benar menganggap Cui Fang sebagai teman, dan sekarang dia tiba-tiba kehilangan teman ini, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Melihat penampilan Lin Yurou, Li Dong sedikit mengernyit, dan segera memberitahunya bahwa Cui Fang berada di balik pengeboman Dongguan Villa. Dia tidak ingin Lin Yurou mengalami perubahan suasana hati yang terlalu keras sekaligus. Lebih baik biarkan dia mencerna berita saat ini terlebih dahulu, dan beritahu dia ketika Cui Fang ditangkap. Suamiku, aku minta maaf. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam, agak menyesal. Jika bukan karena dia terlalu polos, dan dia tidak akan membiarkan Cui Fang mendekat dengan mudah,
hal-hal ini tidak akan terjadi. Hal konyol apa yang harus dikatakan? Li Dong tersenyum dan mengusap kepalanya, berkata dengan lembut. Itu bukan salahmu, itu karena niat orang-orang itu terlalu jahat, tapi jangan khawatir, selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyakitimu. Terima kasih suami. Lin Yuro mengangguk, dan diam-diam berkata dalam hatinya. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak bisa lagi begitu polos di masa depan. Jika dia melakukan sesuatu yang menyakiti Li Dong karena kesederhanaannya, maka dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Pergi cuci muka dan gosok gigi. Kita akan keluar untuk sarapan nanti, dan kemudian melihat Datu dan Liu Qing dan yang lainnya. Bagus. Lin Yuro menjawab sambil tersenyum, lalu bangkit untuk menggosok gigi dan mencuci muka. Pada waktu bersamaan, kediaman Cui Fang. Dari tadi malam sampai sekarang, Cui Fang belum tidur sepanjang malam. Karena dia tidak bisa tidur. Setelah Li Dong pergi tadi malam, dia mengirim video itu ke Lin Yuro. Adapun apa yang terjadi setelah Lin Yuro menontonnya, dia tidak tahu. Tapi dia yakin Lin Yuro pasti akan marah, sedih, dan takut saat melihat video itu. Oleh karena itu, Cui Fang sudah siap, dia menyimpan ponselnya setiap saat, menunggu Lin Yuro menelepon dan menanyainya. Namun, tidak. Setelah setengah jam, 1 jam, atau bahkan 2 jam kemudian, Lin Yuro tidak menelepon atau bahkan mengirim WeChat padanya. Ini membuat Cui Fang sedikit bingung. Tidakkah Lin Yuro melihat video itu? Bab 737. Mustahil. Tidak ada kata sandi yang disetel di telepon itu, dan begitu dibuka, itu adalah halaman video. Bahkan nama videonya ditulis sendiri oleh Lin Yuro. Lin Yuro tidak bisa dibuka untuk melihat. Selama Lin Yuro melihat video itu, dia akan marah dan sedih. Tapi dia tidak menelepon atau mengirim pesan untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa alasannya. Cui Fang bingung. Mungkinkah karena Lin Yuro dan Li Dong bertengkar karena ini? Di pagi hari, Cui Fang akhirnya tidak bisa menahannya. Dia berinisiatif untuk menelepon ponsel Lin Yuro. Tapi yang kembali adalah suara penutupan. Tak berdaya, Cui Fang harus menyerah. Dia ingin tidur, tapi dia tidak bisa tidur. Sifat seorang wanita membuat rasa penasarannya bergejolak. Ia ingin tahu apa yang terjadi antara Lin Yuro dan Li Dong setelah menonton video tersebut. Dalam argumen, masih berjuang, atau apakah Li Dong berlutut dan mengakui kesalahannya, atau akan bercerai. Ini semua Cui Fang senang melihatnya. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan dia tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi antara Li Dong dan Lin Yuro. Saat fajar, dia bangun dari tempat tidur, mencuci riasannya, dan hendak pergi keluar. Namun saat hendak keluar, ponselnya berdering. Setelah mengeluarkannya, Cui Fang sedikit mengernyit, tetapi masih terhubung ke telepon. Xiao Fang. Di seberang sana, suara Cui Ze terdengar. Apa? Cui Fang bertanya dengan tidak sabar, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang penting, tidakkah kamu menghubungiku? Ketika dia datang ke Provinsi Tianxing, dia datang dengan cara yang licik. Jika ada banyak keriuhan, ayahnya, Cui Jianhua, kepala keluarga Cui, tidak akan setuju. Jadi ketika dia datang ke sini, setelah Qian Lang gagal, nomor ponsel aslinya tidak lagi digunakan, dan Cui Jianhua tidak bisa menghubunginya lagi. Hanya Cui Ze yang tahu nomornya. Xiao Fang, jangan tinggal di sana lagi. Lari, cepat dan tinggalkan Provinsi Tianxing dan kembali. Suara Cui Ze sedikit khawatir. Saya baru saja mendapat kabar bahwa keluargamu sudah mulai menyelidiki Anda. Mereka akan segera mengetahui identitas Anda yang sebenarnya, dan mereka akan segera tahu bahwa pembunuh Viper disewa oleh Anda. Dengan metode Li Dong itu, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Lari cepat. Cepat pergi dari sana, kembali, atau sudah terlambat. Mendengar ini, wajah Cui Fang juga berubah.
Dia tahu betul bahwa Cui Ze tidak akan mengambil inisiatif untuk membiarkannya kembali kecuali dia adalah pilihan terakhir. Bab 738. Namun, dia benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Dia berkorban begitu banyak tadi malam, tidak ragu-ragu untuk merayu Li Dong sendirian, hanya untuk menyebabkan konflik antara Li Dong dan Lin Yurou, dan hubungan itu rusak. Tanpa melihat hasil akhirnya, dia pergi begitu saja, dia benar-benar tidak mau. Xiao Fang, apa yang masih kamu ragukan? Li Dong itu iblis. Jika kamu jatuh ke tangannya, kamu akan mati. Cui Ze merasa bahwa Cui Fang tampaknya ragu-ragu, dan berkata dengan cepat. Ayahmu sangat mengkhawatirkan keselamatanmu, begitu juga aku. Segera kembali. Setelah mendengar ini, Cui Fang tidak lagi ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Cui Ze, jika dia jatuh ke tangan Li Dong, dia pasti lebih baik daripada hidup. Dia sudah mengalami betapa mengerikannya pria itu. Jadi setelah Cui Fang menutup telepon, dia hanya berkemas dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membuka pintu, dia terkejut. Wow! Karena, di luar pintu, sekelompok besar pria berpakaian hitam berdiri di sana, semua memegang pistol di tangan mereka, dan moncong mereka diarahkan ke mereka satu demi satu. Orang yang dipimpin secara mengejutkan adalah kepala keluarga Mu Bai. Di belakang Mu Bai, berdiri seorang pria paruh-baya yang agung, dia adalah Direktur Biro Keamanan Umum Provinsi, Li Mingzu. Setelah menerima perintah Li Dong untuk menangkap Cui Fang, Mu Bai segera menghubungi Li Mingzu dan memberitahunya bahwa motif di balik pengeboman Villa Dongguan telah ditemukan. Li Mingzu khawatir tentang masalah ini, bagaimanapun, sifat kasus ini terlalu buruk. Oleh karena itu, begitu Li Mingzu mendapat berita itu, dia segera mengirim anak buahnya dan secara pribadi memimpin tim untuk mengumpulkan Cui Fang. Kecepatannya bisa dibilang seperti halilintar, membuat Cui Fang tak terhindarkan. Wajah Cui Fang tiba-tiba menjadi jelek. Dia memelototi Mu Bai dan Li Mingzu, dan berteriak, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Cui, kan? Li Mingzu tanpa ekspresi, maju selangkah dan menunjukkan kepercayaannya. Anda dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan, silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Wajah Cui Fang menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pihak lain akan begitu cepat. Datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mengelilingi diri saya. Dia mengertakkan gigi dan memelototi Li Mingzu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Anda semua keluar dari saya. Nona Cui, izinkan saya mengatakannya lagi, Anda dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan yang meledak-ledak, silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Li Mingzu berkata dengan dingin. Bagaimana dia bisa mengalah, jika wanita di depannya benar-benar utusan di balik pemboman Dongguan Villa, maka dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu tahu siapa aku? Cui Fang berteriak dengan marah, saya wanita muda kedua dari keluarga Cui Utara, apakah Anda berani membawa seseorang untuk menangkap saya? Percaya atau tidak, keluarga Cui meminta Anda untuk melepas kulit Anda dan membiarkan Anda menjadi pengemis. Wajah Li Mingzu sedikit berubah. Tentu saja dia tahu keluarga Cui Utara, keluarga ini. Ada beberapa keluarga super raksasa di utara, yang paling kuat adalah keluarga Li di utara, dan keluarga Cui, meskipun tidak sebanding dengan keluarga Li, juga merupakan raksasa super. Meskipun Li Mingzu adalah kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing, dia tidak berbeda dengan semut jika dibandingkan dengan keluarga super raksasa semacam itu. Namun, Li Mingzu tidak tergoyahkan. Dia ingat keberadaan yang bahkan para pemimpin besar akan memperlakukannya dengan hormat. Dengan yang ada di keluarga Cui Utara, itu tidak akan terlalu mengerikan. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu melanggar hukum, kamu harus kembali bersamaku untuk penyelidikan. Li Mingzu melambaikan tangannya dan berteriak, ambillah. Wow! Beberapa polisi berpakaian preman melangkah maju dan menahan Cui Fang, tidak peduli bagaimana dia berteriak, mereka secara paksa membawanya pergi.
Patriarkmu, tersangka telah ditangkap, saya akan membawanya kembali untuk diinterogasi terlebih dahulu, dan kemudian menghubungi saya jika saya memiliki masalah. Li Mingsu mengangguk pada Mu Bai. Mu Bai adalah kepala keluargamu. Keluargamu adalah salah satu dari dua tokoh terkemuka di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Li Mingsu masih sangat menghormatinya. Dan kali ini, jika Mu Bai tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya, Cui Fang tidak akan tertangkap. Bagi Li Mingsu, ini bukan bantuan kecil. Mu Bai mengangguk dan berjabat tangan dengan Li Mingsu. Oke, pastikan untuk menahannya dengan baik, dan kemudian Tuan Li secara pribadi akan pergi dan menanyakan sesuatu padanya. Setelah keduanya berpisah, Mu Bai mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Li Dong. Tuan Li, Cui Fang menangkapnya. Bab 739. Sekarang Li Dong dan Lin Yurou sarapan, dan pergi mengunjungi Sister King dan Datu. Racun dari tubuh Sister King telah dibasmi oleh Li Dong, dan setelah 2 hari berkultivasi, dia telah pulih dengan sangat baik. Anda dapat keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Adapun kepala besar, cederanya adalah yang paling serius, tetapi setelah Li Dong menjalani operasi padanya hari itu, efek bedak kosmetik membuat pemulihannya beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Selain itu, kebugaran fisik Datu sangat baik, sehingga pemulihannya juga sangat baik. Pada saat ini, Li Dong berdiri sendirian di pintu masuk rumah sakit, seperti sedang menunggu sesuatu. Adapun Lin Yurou, Li Dong memintanya untuk kembali ke bangsal untuk beristirahat. Lonceng jingle. Ponsel Li Dong berdering. Keluarkan dan lihat bahwa itu adalah panggilan Mu Bai. Cui Fang menangkapnya. Mu Bai memberitahunya berita itu. Yah, begitu, Anda menginterogasi terlebih dahulu, dan kemudian saya menemukan waktu untuk pergi ke sana secara pribadi. Menutup telepon, Li Dong tanpa ekspresi. Cui Fang belaka tidak cukup untuk membuat suasana hatinya sangat berfluktuasi. Hanya keluarga Cui di belakang Cui Fang yang akan menarik minatnya. Namun, Cui Fang ini, tentu saja, dia tidak akan melepaskannya. Belum lagi apa yang dia lakukan tadi malam, dia hanya menyewa Viper untuk membuat pemboman Villa Dongguan, cukup baginya untuk mati ratusan kali. NS. Dibandingkan dengan menginterogasi Cui Fang, Li Dong sekarang memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia sedang menunggu seseorang. Lusinan penjaga yang diatur oleh keluarga Mu dan keluarga Sue berdiri di dekatnya. Para penjaga ini menerima perintah kematian dari 2 keluarga besar, dan bagaimanapun caranya, mereka harus melindungi keselamatan beberapa orang penting di dalamnya. Tentu saja, para penjaga ini tahu bahwa yang disebut orang penting, yang terpenting adalah pemuda di depannya. Ini adalah keberadaan yang harus diperlakukan dengan hormat oleh patriark mereka. Ada juga istri pria itu, manajer umum grup Lin, dan manajer umum Huayi Entertainment. Ini adalah orang-orang penting. Li Dong berada di rumah sakit akhir-akhir ini, hampir selalu menemani Lin Yurou. Bahkan jika pemimpin utama ibu kota provinsi datang berkunjung secara langsung, Li Dong tidak keluar untuk menyambutnya, jadi para penjaga ini tidak tahu karakter seperti apa yang bisa dia berdiri di pintu untuk menyambutnya secara pribadi. Mungkinkah di mana kepalanya? Didi. Pada saat ini, Audi hitam perlahan datang ke pintu. Begitu mobil berhenti, Li Dong berjalan cepat dan membuka pintu belakang. Ketika Li Dong pindah, penjaga lainnya juga bergerak. Wow! Sekelompok besar penjaga bergegas dan tersebar di sekitar, berpusat pada posisi di mana Li Dong berdiri, mengelilingi sedan Audi. Semua sudut penembak jitu yang mungkin diblokir oleh tubuh para penjaga ini. Orang-orang di mobil Audi melihat Li Dong secara pribadi datang untuk membukakan pintu untuknya, tiba-tiba panik dan sangat gugup. Dia ingin keluar dari mobil, tetapi dia tidak berharap begitu banyak penjaga mengelilinginya, dan dia sangat takut sehingga dia duduk kembali di mobil. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Bab 740. Li Dong melangkah maju dan memegang lengan orang tua itu,
dan berkata dengan cepat. Penolong saya, ini apa yang sedang dilakukan ini? Mata lelaki tua itu penuh ketakutan, dan dia tidak berani menatap Li Dong. Jangan khawatir, Paman, tidak apa-apa. Mereka semua di sini untuk melindungiku. Mereka datang ke sini tiba-tiba karena takut seseorang menyakitiku. Mereka tidak berarti apa-apa bagimu. Li Dong menjelaskan sambil tersenyum. Oh, begitulah. Orang tua itu menatap mata Li Dong dengan lebih hormat dan hati-hati. Penolong, apa yang kamu lakukan untuk membawaku ke sini? Kepala besar itu berkata bahwa dia merindukanmu dan ingin bertemu denganmu. Li Dong berkata sambil tersenyum. Orang tua ini secara mengejutkan adalah ayah dari kepala besar. Ketika Li Dong menyelamatkannya, Datu membawanya ke Donghai untuk menemukan Li Dong untuk membayarnya. Sekarang ayah Datu didukung oleh grup Lin. Ketika orang tua itu mendengar kata-kata Li Dong, dia langsung cemas. Kepala besar, bukankah dia bekerja sebagai sopir di sisi Lin? Kenapa dia memanggilku? Apakah dia malas lagi? Ini tidak baik. Jika kepala besar itu tidak cukup baik, aku harus membicarakannya. Mendengar ini, Li Dong langsung terdiam. Saya memiliki perasaan campur aduk di hati saya. Awalnya, dia hanya membantu ayah dan anak yang malang itu. Hal-hal yang benar-benar sepele untuk diriku sendiri. Namun, mereka menyimpannya di hati mereka. Bantuan gratis mereka hanyalah setetes air bagi mereka, tetapi mereka melakukan semua yang mereka bisa, bahkan dengan mengorbankan hidup mereka sendiri untuk membayarnya. Li Dong merasa bahwa dia tidak tahan dengan kesederhanaan dan kebaikan seperti ini. Li Dong memegang lengan lelaki tua itu dan berkata dengan emosional, Paman, jangan sopan padaku, dan jangan selalu memanggilku dermawan. Aku sedikit tidak nyaman. Itu tidak akan berhasil. Orang tua itu menyela Li Dong dengan tergesa-gesa. Pada awalnya, saya adalah orang tua yang akan mati. Ketika orang melihat orang, bahkan anjing tidak mau melihat saya. Saya pergi ke rumah sakit untuk perawatan medis dan diusir tanpa uang. Saya pergi ke klinik untuk perawatan medis. Katanya biarkan aku kembali makan dan minum dan menunggu mati. Jika saya punya uang dan makanan dan minuman yang baik, saya tidak akan segera pergi ke rumah sakit untuk berobat. Saya tidak takut Anda membuat lelucon ketika saya mengatakannya. Sebenarnya, kami dulu memblokir guru di pintu masuk sekolah kedokteran, tetapi guru-guru itu mengatakan bahwa mereka hanya akan mengajar tetapi tidak menemui dokter. Kepala besar itu menyeret saya keluar hari itu. Saya tidak mau. Akibatnya, kami pergi ke sekolah kedokteran dan dibombardir oleh penjaga keamanan. Pada akhirnya, Tuhan mengasihani saya, orang tua, dan bertemu dengan Anda. Dermawan. Jika saya tidak bertemu dengan Anda dermawan hari itu, tulang tua saya kira rumput di kepala kuburan akan setinggi 1 meter. Penolong, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak sakit dan ringan? Saya tidak pernah mengalami hari yang nyaman dalam beberapa dekade terakhir. Sakit di sini atau di sana. Belum lagi kamu menyembuhkan penyakitku. Kamu juga membantu kepala besar keluarga kita menemukan pekerjaan yang begitu bagus. Anaknya bodoh dan tidak bisa bicara. Jika kamu tidak membantunya, dia tidak akan mau pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Pria tua itu menjadi bersemangat ketika dia berbicara, lingkaran matanya merah, dan dia sibuk menyeka air mata dengan lengan bajunya. Dia menunjuk pakaiannya. Lihat, setelan ini dibeli untuk saya oleh sebagian besar Tuan Lin sebagai sopir. Harganya lebih dari 100 yuan. Rumah yang saya tinggali sekarang milik grup Lin. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan sepanjang hari. Khawatir, masih ada banyak uang cadangan. Penolong, Anda menyelamatkan keluarga kami. Jika saya tidak tahu berterima kasih, biarkan saya guntur dan guntur. Li Dong dengan cepat meraih pria tua yang keras kepala itu dan menghela nafas. Paman, aku tidak mengatakan kamu tidak tahu berterima kasih, dan kamu juga tidak tahu berterima kasih.
Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, dan kamu melakukan terlalu banyak. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Dengan begitu banyak dokter, mengapa Anda menyelamatkan hidup lama saya? Li Dong terdiam. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa meyakinkan orang tua itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.